Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang sedang bangkit. Maka ia segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan sangat takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Paskah sudah lewat, liburan Paskah juga sudah lewat, Lebaran juga liburannya sudah lewat ya. Ada yang masih tersisa mungkin dalam Paskah yang sudah dilewati, yaitu adalah foto-fotonya dan juga adegan-adegan selama Pekan Suci. Dan kalau saya buka YouTube dan juga video-video yang dikirim dari grup-grup, banyak sekali juga kita menyaksikan video tentang bagaimana Jumat Agung itu dipenuhi dengan ramainya orang-orang membuat simulasi atau tablo atau yang disebut juga jalan salib yang real, yaitu benar-benar real karena ada Tuhan Yesus yang disiksa di situ. Nah, biasanya dalam berbagai macam adegan, orang yang menjadi Tuhan Yesus itu harus rambutnya gondrong. Dan ini anugerah atau jadi sial, kalau dalam OMK ada yang gondrong, dipaksa menjadi Tuhan Yesus. Dan orang yang menjadi Tuhan Yesus memerankan itu saudara-saudari tahu nantinya akan jadi seperti apa dia. Tentu waktu itu di sini juga ada adegan seperti itu. Dan setelah ada latihan-latihan yang begitu panjang, saya nggak begitu menyimak latihannya. Lalu kemudian pada saat
mereka memerankan tertegun sekali, seolah-olah begitu menghayati sekali prajurit itu menampar Yesus begitu ya. Jadi giliran menampar itu seolah-olah itu menghayati sekali, antara menghayati atau dendam pribadi gitu ya. Dia menampar dengan sungguh-sungguh itu ya. Dan itu bukan hanya di sini, di semua adegan yang saya tonton, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ketika menampar itu prajuritnya kayaknya senang sekali. Ditampar begitu jebrak begitu ya. Dan itu yang namanya Iko Uwais ataupun Steven Seagal, aktor laga itu ya, itu kalah aktingnya di situ. Karena mereka pakai trik, yang ini nggak pakai trik ya, langsung betul-betul. Ketika saya lihat pas sudah acara, bilur-bilurnya betul-betul nyata, saudara-saudari. Katanya nggak apa-apa Romo, ini nggak apa-apa, lebih besar dosa-dosa saya katanya ya. Ya nggak apa-apa, cuman ini masalahnya bilur-bilur ini aktingnya ini keterlaluan gitu ya. Banyak juga yang terjadi di situ, orang yang rambutnya gondrong, yang agak sedikit mirip Yesus itu sudah dipaksa menjadi memerankan Yesus. Dan ada juga ketika mau real sekali lagi, yaitu adalah tidak ada skenarionya. Simon yang pada waktu itu membantu manggil Yesus adalah tukang ikan yang sedang lewat, dipaksa untuk memanggil salib, walaupun tidak ada dalam skenario. Ketika jalan di pedesaan, orang itu dipaksa untuk memanggil supaya realistis katanya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika kita berhadapan dengan itu, tentu antara iman kita dan juga dalam situasi seperti itu ada hal-hal yang kadang-kadang dalam iman kita juga perlu menjadi suatu perkembangan yang harus kita hayati, yaitu adalah bagaimana kita menghayati adegan ataupun juga menghayati Yesus yang hadir, yang tentu saja kita punya image seperti apa, lalu kemudian dalam penghayatan hidup sehari-hari. Satu dua hal yang perlu kita renungkan adalah banyak orang berpikir dan juga banyak orang juga mengatakan ketika Yesus itu punya rambut gondrong, lalu kemudian ada jenggot, kurus, itulah yang mirip Yesus. Sehingga orang ketika berdoa dalam bayangannya itu melihat gambaran itu, dia mengatakan saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus katanya. Ada image yang dia pegang, ada gambar yang dia lihat, lalu kemudian ada sebuah pengalaman, lalu dia mengatakan saya ketemu Tuhan Yesus. Apa ciri-cirinya? Rambutnya gondrong, ada bewoknya, pakai jubah putih ya. Semua pasti akan berpikir seperti itu. Nah saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tentu berjumpa dengan Yesus, dengan orang yang seperti yang digambarkan itu, pada zaman saat ini tentulah bukan yang dimaksud demikian. Karena kalau yang dimaksud demikian terjadi juga ketika orang di luar negeri ada kejadian sedang menonton sepak bola dengan 4.500 penonton, tiba-tiba kameranya itu menyorot orang yang mirip dengan Yesus. Rambutnya gondrong, ada kumisnya, ada jenggotnya, hanya dia pakai kaos singlet, sedang menonton pertandingan sepak bola. Karena kameranya menyorot, semua orang bilang ada Yesus, ada Yesus. Pertandingannya bubar, semua orang lihat ke situ, dan akhirnya orang itu dikeluarkan gara-gara itu. Tentu apa yang menjadi pikiran orang yang mengatakan atau melihat sosok Yesus seperti itu dengan apa yang ada dalam kitab suci yang kita renungkan pada hari ini lain sekali. Jadi kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, tentu saja bukan pertama-tama ciri-ciri fisiknya, rambutnya gondrong, lalu kemudian pakai jubah putih dan sebagainya. Kita tahu dalam kitab suci Yesus berjumpa dengan para muridnya pada hari ini dikatakan ya, jadi Yesus menampakkan diri selama 40 hari bertubi-tubi. Ini suatu perjuangan yang keras. Yesus ketika lahir menunjukkan dirinya hidup bersama dengan para murid bahwa ia adalah Mesias. Ketika dia bangkit, para murid juga tidak percaya, sampai Yesus juga membuktikan bahwa dia itu adalah Mesias yang bangkit. Ini luar biasa kekurang percayaan hidup manusia itu dengan Yesus. Karena apa yang dipikirkannya adalah sesuai dengan apa yang digambarkan dalam imajinasinya. Yesus yang seperti ini, Yesus yang menurut mereka. Ketika sebelum disalib, apa yang diinginkan mereka adalah Mesias sesuai dengan keinginan mereka menjadi raja. Maka Yesus tidak mirip dengan apa yang digambarkan mereka. Ketika Yesusnya bangkit, Yesus juga dianggap tidak mirip juga dengan gambaran mereka. Dulu Yesus yang seperti dulu tidak seperti ini nih. Jadi yang menampakkan di depan saya ini apa Yesus apa bukan?
Sehingga Yesus harus membuktikan. Dia membuktikan luka-lukanya, ini luka-luka saya. Dia juga harus membuktikan, harus makan ikan goreng. Tentu dalam kejadian ini mau ditunjukkan bahwa Yesus dengan keras membuktikan dirinya bahwa iya, mereka itu yang bersama-sama dengan Yesus itu adalah Yesus yang sekarang. Jadi ketika mereka sudah dibuktikan itu pun masih kurang percaya dan ragu-ragu, maka timbul keraguan. Maka Yesus membuktikannya lagi, ia membuka pikiran mereka dan menjelaskan isi kitab suci supaya mereka bisa percaya. Kita bisa bayangkan bagaimana para murid diyakinkan oleh Yesus yang bangkit. Dan kita pun juga memiliki gambaran tentang Yesus seperti pikiran kita, seperti apa yang dalam kehendak kita. Sehingga kalau kita ditanya, apakah kamu sudah berjumpa dengan Tuhan hari ini? Kapan saya berjumpa? Mungkin dalam suatu keajaiban, mungkin dalam suatu penglihatan khusus, mungkin dalam suatu mati raga saya bisa melihat itu. Tentu hal itulah yang pada hari ini mau ditekankan dalam Injil Lukas. Hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat Yesus, jangan pikiran kita hanya terbayang saja pada tadi rambutnya gondrong, jubahnya putih, lalu kemudian ada bewok dan kumisnya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana Yesus menjelaskan dirinya yang ada, yang harus diberitakan. Yesus menampakkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Dua murid Emmaus mengenali Yesus saat mereka memecah roti. Memecah roti dalam kehidupan sehari-hari adalah makanan perjamuan sehari-hari. Dan ketika Yesus memecah roti, itu berarti Yesus hadir, menampakkan diri bersama-sama dengan para murid yang sedang makan, yang sedang hidup dalam kehidupan sehari-hari itu. Dan memecahkan roti artinya menjadi simbol bagi kita hari ini, yaitu adalah dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi yang kita rayakan. Ketika Yesus juga dikenali para murid, ia menunjukkan luka-lukanya, bekas luka di kaki dan di tangan dan di lambungnya. Untuk membuktikan itu, ini juga menunjukkan kepada kita dalam penderitaan, dalam kedukaan, Yesus itu juga hadir. Yesus itu ada di situ dalam kehidupan kita yang susah dan sulit itu. Yesus menampakkan diri di situ. Dan juga bahkan membuktikan dirinya dengan makan ikan goreng. Ini dalam tafsiran Injil Lukas ditunjukkan bagaimana ikan goreng itu adalah sesuatu makanan yang lumrah dimakan dan makanan yang banyak dan murah karena mereka dekat danau. Makanan sehari-hari yang dikonsumsi, Yesus makan ikan goreng itu juga. Dan dia menampakkan diri, membuktikan dirinya ada di situ. Dan disitulah menunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah nun jauh di sana. Dan menunjukkan Yesus itu juga bukan dengan mati raga orang harus berjumpa dengan dia. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari Yesus ada di situ. Hari ini iman akan kebangkitan, Yesus yang nampak harus kita saksikan dalam kehidupan kita. Paskah itu adalah bukan ketika Yesus wafat saja, tetapi Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit itu harus kita jumpai supaya kita merasakan kegembiraan Paskah. Pertanyaannya, seperti apa Yesus yang kita jumpai dalam kebangkitan itu? Tidak mirip dengan keinginan kita, tidak mirip juga dengan apa yang kita bayangkan, juga dibayangkan para murid. Ia ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam cara yang sederhana, dalam cara yang sehari-hari. Dan apa ciri-cirinya itu? Yaitu ditunjukkan dalam bacaan kedua dan bacaan pertama. Ialah yang menaati perintahnya, menaati firman-Nya, mengikuti firman-Nya. Disitulah adalah ciri-ciri orang yang mengenali Allah. Apa itu firman-Nya, apa itu perkataannya, apa itu kehendak-Nya, yaitu tertuju pada perintah-Nya, yaitu di mana ada suatu pertobatan dan pengampunan. Ketika orang dalam kehidupan sehari-hari merasa dirinya dirubah, merasa dirinya digerakkan untuk berubah, merasa dirinya mendapatkan pengampunan, merasa dirinya mendapatkan kemurahan, disitulah dia menjumpai Yesus. Ketika orang merubah orang lain menjadi lebih baik lagi, yang tadi tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, yang tadi tidak bisa menulis jadi bisa menulis, yang tadi tidak bisa ini jadi bisa. Ketika orang merubah itu terjadilah sebuah perubahan. Ketika orang mendapatkan pengampunan, disitulah orang melihat Yesus, merasakan Yesus sendiri dan merasakan kebangkitan.
Maka kebangkitan yang kita rasakan, kebangkitan yang dimana Yesus hadir bersama dengan kita, adanya suatu perubahan hidup orang dan adanya pengampunan dan kemurahan yang telah diterima. Kalau kita juga mengampuni orang, disitulah cirinya orang itu berjumpa dengan Yesus yang hadir dalam diri kita. Ketika kita juga mendapatkan pengampunan, kita juga mendapatkan Yesus, berjumpa dengan Yesus pada diri orang lain itu. Maka saudara-saudari yang dikasih Tuhan, berita tentang kebangkitan mulai harus disebarkan, mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh negeri, kata Yesus. Dengan ciri ada pertobatan, ada pengampunan. Pertobatan artinya perubahan hidup seseorang dan pengampunan yang diberikan. Nah, semoga dua ciri itulah yang membuat kita berjumpa dengan Yesus. Atau kalau dalam keluarga kita mau berjumpa dengan Yesus, buatlah diri kita melakukan itu. Pertobatan merubah orang menjadi lebih baik dan memberikan kemurahan dan pengampunan. Maka dalam keluarga itu dia bisa menjumpai bapaknya jadi Yesus, ibunya jadi Yesus, atau bahkan anak-anaknya jadi Yesus. Berjumpa dengan Yesus dengan cara hidup yang sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.